Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya TP Edita M1853051006 dari program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan ujian komprehensif saya yang berjudul Kebugaran Jasmani terhadap siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Benar Lampung di masa era new normal. Selanjutnya adalah tahap penyampaian presentasi. Yang pertama ialah 01 pendahuluan, 02 tinjauan pustaka, 03 metodologi penelitian, 04 hasil dan pembahasan, 05 kesimpulan dan saran. Selanjutnya 01 pendahuluan, 1 latar belakang. Pada akhir 2019 tersebar virus yang disebut virus corona. Efek penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini sangatlah besar, tidak hanya mengganggu kesehatan manusia saja, tapi juga mengganggu terhadap kehidupan di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan gaya hidup. Di bidang pendidikan, efek virus corona juga sangat dirasakan oleh siswa-siswi yang biasanya setiap pagi berangkat ke sekolah, sekarang tidak bisa lagi adanya kekhawatiran jika tetap pergi bersekolah, siswa-siswi akan mudah terkena penyakit corona. Pembelajaran pendidikan jasmani juga terdampak dengan adanya virus corona ini. Pada prinsipnya, pembelajaran jasmani adalah diajarkan langsung oleh guru pendidikan jasmani dan dipraktikkan secara langsung oleh siswa di lapangan. Pendidikan jasmani menuntut siswa-siswi untuk melakukan gerakan secara aktif, serta keterampilan gerakan tubuh efektif. Hal ini penting agar setiap siswa-siswi mudah terjaga dengan yang baik dan kesehatan yang terjaga. Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang peneliti lakukan dengan guru bidang studi pendidikan jasmani SMP Negeri 37 Benar Lampung, didapatkan hasil bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran yang dilakukan secara online menjadi kurang maksimal karena adanya keterbatasan bagi guru olahraga dalam memberikan proses pembelajaran. Keterbatasan tersebut menyangkut tentang materi pembelajaran yang harus diberikan karena pembelajaran bersifat daring, sulit bagi guru olahraga memberi contoh dan mempraktekkan gerakan-gerakan. Misalnya, 1. Susahnya bagi guru olahraga untuk mengajarkan permainan sepak bola secara online. 2. Susahnya bagi guru olahraga mengajarkan latihan-latihan kebugaran jasmani secara online, walaupun mungkin siswa-siswi diberikan tugas hanya membuat video gerakan kebugaran jasmani, mereka akan mengerjakan sekadarnya saja, hanya memenuhi tuntutan tugas saja sehingga hasilnya kurang maksimal karena tidak adanya guru yang mengontrolnya. 3. Susahnya guru olahraga harus mengajarkan siswa praktek olahraga renang secara online, di mana seharusnya praktek tersebut langsung di kolam renang dan lain sebagainya. Selanjutnya, 2. Identifikasi masalah. 1. Belum terdeteksinya kebugaran jasmani siswa-siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Benar Lampung di masa era normal. 2. Belum diketahuinya hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap praktek kebugaran jasmani disebabkan pembelajaran jasmani selama 2 tahun terakhir ini hanya berlangsung secara online. 3. Sistem pembelajaran yang online menyebabkan susah guru olahraga mengajarkan permainan olahraga. 4. Kurang maksimalnya siswa dalam mengerjakan tugas latihan kebugaran jasmani karena tidak adanya guru yang mengontrol aktivitas kebugaran jasmani siswa. 5. Tidak adanya praktek langsung oleh guru olahraga kepada siswa di lapangan. 6. Dari keseluruhan instrumen tes yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa untuk keseluruhan baik siswa kelas 7 maupun kelas 8 mempunyai lebih banyak nilai klasifikasi kurang dalam hasil tes kebugaran jasmani Indonesia (TKJI). Untuk kelas 7 sebesar 50% mendapatkan nilai klasifikasi kurang, dan untuk kelas 8 mendapatkan 60% nilai klasifikasi kurang. Selanjutnya 7. Untuk instrumen latih jarak 50 meter, hasil yang didapatkan tidak terlalu buruk karena ini tes pertama yang dilakukan, maka hasilnya lumayan bagus. Untuk siswa kelas 7 sebanyak 32% siswa-siswi mendapatkan klasifikasi nilai sedang, dan kelas 8 mendapatkan 44% siswa-siswi mendapatkan nilai klasifikasi sedang. Hanya sedikit siswa-siswi yang mendapatkan nilai klasifikasi nilai kurang dan kurang sekali. 8. Pada instrumen tes angka tubuh pull up, hasil yang didapat untuk semua siswa-siswi SMP Negeri 37 Benar Lampung, hasil yang didapat terhitung bagus, rata-rata semuanya mempunyai nilai klasifikasi nilai sedang untuk kelas 7 sebesar 76% dan kelas 8 sebesar 86%. Pada instrumen tes baring duduk sit up, hasilnya terlihat bagus. Siswa kelas 7 mendapatkan nilai baik sebesar 62%, sedang 28% dan 10% mendapatkan nilai
sekolah dan bagi siswa kelas 8. 10. Pada instrumen tes loncat tegak pada 3 jam terlihat bahwa kualifikasi nilai kurang lebih mendominasi hasil yaitu sebesar 62% untuk kelas 7 dan sebesar 72% untuk kelas 8. Pada instrumen latih jarak 200 meter dan 800 meter siswi, hasil yang didapat dari hasil penelitian sangatlah tidak bagus untuk kelas 7. 94% siswa-siswi mempunyai klasifikasi nilai kurang sekali dan sebesar 92% siswa-siswi mendapatkan nilai klasifikasi kurang sekali. 3. Batasan masalah 1. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa-siswa kelas 7 dan 8 CPNG 37 benar di masa pandemi COVID-19. 2. Diduga menurunnya tingkat kebugaran jasmani siswa-siswa kelas 7 dan 8 CPNG 37 benar di masa pandemi COVID-19. 4. Rumus masalah bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa-siswa kelas 7 dan 8 CPNG 37 benar di masa era normal. 5. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi SMP Negeri 37 Bandar Lampung di masa era normal. 6. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa dapat mengetahui tentang tingkat kebugaran jasmani dan memahami gerakan latihan kebugaran jasmani. 2. Manfaat bagi mahasiswa dapat mengetahui wawasan tentang bagaimana menerapkan latihan kebugaran jasmani dan menerapkan ilmu tentang kebugaran jasmani yang didapat dari bangku kuliah. 3. Bagi guru sekolah, masukan untuk membina siswa dengan kebugaran jasmani yang baik dan benar. 02. Tinjau pustaka 1. Hakikat pendidikan jasmani menurut Giri Wijoyo tahun 2017. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang diperlukan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani yang berfungsinya untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal, kesehatan jasmani, kemampuan, dan keterampilan, kecerdasan, serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Selanjutnya ialah menurut Widya Stuti tahun 2011, pendidikan jasmani atau dapat disingkat juga dengan penjas adalah mata pelajaran untuk melatih kemampuan psikomotorik yang mulai diajarkan secara formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Pendidikan jasmani bagian integral atau tidak terpisahkan dan memiliki kesamaan makna dengan pendidikan olahraga. Menurut Surahmi tahun 2017 ada beberapa hal yang menjadi bagian dari pendidikan jasmani, yaitu 1. Aspek pembelajaran, 2. Aspek fasilitas, kedua hakikat kebugaran jasmani. Menurut Widya Stuti tahun 2011 halaman 3, kebugaran jasmani atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan physical fitness adalah keadaan jasmani atau dapat juga digambarkan sebagai kemampuan jasmani untuk bisa melakukan pekerjaan dengan cukup baik tanpa mengalami kelelahan. Menurut Sumadojo tahun 2012 halaman 17 berkata tentang definisi kebugaran jasmani dalam kurung kaji adalah derajat sehat dinamis seseorang yang menjadi kemampuan dasar jasmani untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan giat tanpa merasa lelah yang berarti. Dari semua definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu olahraga di atas dapat diambil kesimpulan tentang definisi kebugaran jasmani, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu luang di luar pekerjaan rutinnya setiap hari. Hal-hal yang mempengaruhi kebugaran jasmani: 1. Ada makanan, 2. Istirahat, 3. Olahraga. Ciri-ciri kebugaran jasmani yang baik. 1. Menurut Suharjan tahun 2013 ada 3 faktor yang menentukan agar seseorang mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Dengan kebugaran jasmani yang baik, orang itu akan punya pola hidup yang sehat dalam kurung quality of life. 3 faktor tersebut yaitu mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, mengatur istirahat yang cukup, dan melakukan aktivitas olahraga yang cukup. Menurut Pamana tahun 2020 untuk mencapai pola hidup yang sehat dalam kurung quality of life itu perlu kebugaran jasmani. Pekerjaan yang berat pun dengan adanya kebugaran jasmani yang optimal akan menjadi ringan dan mudah. Penelitian relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Mul Ma'arif, Rahayu Prasetyo tahun 2021 dengan judul Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Dasar Saat Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk melihat tingkat kebugaran jasmani pada saat pandemi. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Egy Aprialdi tahun 2021 dengan judul Tingkat Kebugaran Jasmani Atlet Padepokan IPSI Kota Jambi Menuju New Normal.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebugaran jasmani siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat di Padepokan IPSI Kota Jambi di masa era new normal. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Puri Wahyu Puspitasari tahun 2020 dengan judul Analisis Tingkat Kebugaran Jasmani dan Status Gizi pada Atlet Puslatkot Kediri Cabang Olahraga Tukur Unggulan menuju Porprov. Kerangka berpikir. Belum terdeteksinya kebugaran jasmani bagi siswa kelas 7 dan 8, maka hal inilah yang menjadi dasar penelitian terhadap kebugaran jasmani terhadap siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Bandar Lampung. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan setiap harinya tanpa merasa kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan tenaga untuk aktivitas pada esok harinya. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun telah menyebabkan siswa belajar di rumah secara online, sehingga hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pendidikan jasmani yang dilakukan oleh siswa di rumah karena banyaknya keterbatasan yang dialami baik oleh siswa maupun oleh guru pendidikan jasmani. Kemudian hal ini menyebabkan timbulnya wacana untuk kembali menerapkan pembelajaran tatap muka dengan prokes yang ketat untuk mengetahui dan menilai kebugaran jasmani, maka dilakukan tes kebugaran jasmani Indonesia dalam kurung TKJ, yaitu 1 tes lari 50 meter, 2 sit up, 30 up, 4 vertikal jam, dan kelima lari jarak menengah 1000 meter dan 1000 meter putra dan 800 meter putri. 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi survei lapangan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dengan kondisi-kondisi yang terjadi melalui survei langsung di lapangan. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Stadion Pauman Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dapat 1 kali direncanakan pada saat pembelajaran tatap muka dan kurang PTM sudah diterapkan di SMP Negeri 37 Bandar Lampung. C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Bandar Lampung sebanyak 371 siswa. Penelitian mengambil 25% dari populasi disebabkan karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif banyak, yaitu 371 siswa. Maka peneliti membatasi dengan melakukan penelitian secara acak dengan menggunakan teknik simple random sampling, sehingga didapat jumlah 50% didapat jumlah 50 siswa putra dan 50 siswa putri dengan jumlah keseluruhan sampel menjadi 100 siswa dari kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Bandar Lampung. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Remaja rentang usia 13-15 tahun dari Departemen Pendidikan Nasional 1 tahun 2020 merupakan rangkaian tes, yaitu 1 tes angkat tubuh pull up, 2 tes lari 50 meter, 3 tes baring duduk sit up, 4 tes loncat tegak vertikal jam, 5 lari jarak menengah 1000 meter putra dan 800 meter putri. Penunjuk umum peserta 1 tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu peserta benar-benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes. 2. Diharapkan peserta sudah makan sedikitnya 2 jam sebelum tes. 3. Disarankan memakai pakaian olahraga dan bersepatu olahraga. 4. Hendaknya mengerti dan memahami cara melaksanakan tes. 5. Sebelum tes dimulai, peserta diharapkan melakukan pemanasan atau warming up terlebih dahulu. Yang selanjutnya ialah 6. Jika tidak dapat melakukan jenis tes atau lebih, maka tidak didapatkan nilai. 2. Petugas A harap memberikan pemanasan terlebih dahulu, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba gerakan-gerakan, harap memperhatikan perpindahan perlahan butir 1 ke butir berikutnya secepat mungkin, harap memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat oleh petugas. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan 1 butir atau lebih, tidak diberi nilai. Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes perorangan atau gabungan. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel yang diolah per variabel. Nomor tes kebugaran jasmani Indonesia TKJI untuk remaja 13-15 tahun. Nomor 1, jumlah nilainya 22 sampai 25, klasifikasi baik sekali dalam kurung BS. Nomor 2, jumlah nilai 18 sampai 21, klasifikasi baik dalam kurung B. Nomor 3, jumlah nilai 14 sampai dengan 17, klasifikasi sedang dalam kurung S. Nomor 4, jumlah nilai 10 sampai 13, klasifikasi kurang. Nomor 5, jumlah nilai 5 sampai 9, klasifikasi kurang sekali.
Selanjutnya ialah 04 hasil penelitian dan pembahasan. 1. Hasil penelitian data yang sudah diperoleh disusun dalam distribusi frekuensi sesuai dengan rumus yang telah ditentukan pada bab sebelumnya yang terbagi dalam menjadi 5 klasifikasi, yaitu baik sekali, baik, sedang, kurang sekali, kurang dan kurang sekali, tetapi terlebih dahulu dipaparkan hasil nilai kebugaran jasmani terhadap siswa kelas 7 dan 8 sampai negeri 37 benar Lampung di masa elemen normal. Tabel 14. Kesimpulan hasil kebugaran jasmani siswa kelas 7 dan kelas 7 sampai negeri 37 benar Lampung nilai 5 klasifikasi baik sekali jumlah 0 persentase 0,00%, nilai 4 klasifikasi baik jumlah 1 persentase 2,00%, nilai 3 klasifikasi sedang jumlah 21 persentase 42,00%, nilai 2 klasifikasi kurang jumlah 25 persentase 50,00%, nilai 1 klasifikasi kurang sekali jumlah 3 6,00%. Gambar 13 kesimpulan hasil kebugaran jasmani siswa kelas 7 sampai negeri 37 benar Lampung. Dari data tersebut didapatkan bahwa siswa kelas 7 yang mempunyai kebugaran jasmani dengan nilai klasifikasi baik sekali sebanyak 0% sebanyak 1%, satu orang siswa 2% mempunyai nilai klasifikasi baik sebanyak 21 orang siswa, 42% mempunyai nilai klasifikasi sedang sebanyak 25 orang siswa mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan sisanya sebanyak 2 orang siswa mempunyai nilai 6% mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Tabel 15 kesimpulan hasil kebugaran jasmani kelas 8 sampai negeri 37 benar Lampung. Nilai 5 klasifikasi baik sekali jumlah 0 persentase 0,00%, nilai 4 klasifikasi baik sekali jumlah 0 persentase 0,00%, nilai 3 klasifikasi sedang jumlah 15 persentase 30,00%, nilai 2 klasifikasi kurang jumlah 30% persentase 60,00%, nilai 1 klasifikasi kurang sekali jumlah 5 persentase 10,00%. Dari data di atas didapatkan bahwa tidak ada siswa kelas 8 yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali dan baik sebanyak 15 orang siswa 30 mempunyai nilai klasifikasi sedang, sebanyak 30 siswa 60% mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan sebanyak 5 orang siswa 10% mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Tabel 16 kesimpulan hasil tes latih 50 meter siswa-siswi kelas 7, nilai 5 klasifikasi baik sekali frekuensi 6 persentase 12,0%, nilai 4 klasifikasi baik frekuensi 14 persentase 28,0%, nilai 3 klasifikasi sedang frekuensi 16 persentase 32,00%, nilai 2 klasifikasi kurang frekuensi 13 persentase 26,00%, nilai 1 klasifikasi kurang sekali frekuensi 1 persentase 2,00. Dari tabel terlihat bahwa ada sebanyak 6 orang siswi 12% mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 14 orang siswa-siswi 20% mempunyai nilai klasifikasi baik, 16 orang siswa-siswi 32% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 13 siswa-siswi 26% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 1 orang siswa 2% mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Kesimpulan hasil tes latih 50 meter siswa-siswi kelas 8 nilai 1 klasifikasi baik sekali frekuensi 5 persentase 10,00%, nilai 4 klasifikasi baik frekuensi 11 persentase 22,0%, nilai 3 klasifikasi sedang frekuensi 22 persentase 44,00%, nilai 2 kurang frekuensi 8 persentase 16,00%, nilai 1 klasifikasi kurang sekali frekuensi 4 persentase 8,00%. Dari tabel
dapat dilihat bahwa ada 5 orang siswa-siswi, 10% mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 11 orang siswa-siswi, 22% mempunyai nilai klasifikasi baik, 22 orang siswa-siswi, 44% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 8 orang siswa-siswi, 16% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 4 orang siswa-siswi, 8% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Meskipun ada tes latih 50 meter, siswi ke-7 dari tabel terlihat bahwa ada sebanyak 6 orang siswi 12% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 14 orang siswa-siswi 20% mempunyai nilai klasifikasi baik, 16 orang siswa-siswi 32% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 13 orang siswa-siswi mempunyai 13 orang siswa-siswi 26% mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 1 orang siswa 20% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Dari instrumen lari 40 meter ini terlihat bahwa siswa-siswi SMP Negeri 37 Bandar Lampung di masa era normal ini masih mempunyai kebugaran jasmani yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan nilai klasifikasi sedang pada siswa-siswi kelas 7 sebesar 32% dan nilai klasifikasi sedang pada siswa-siswi kelas 8 sebesar 44%. Frekuensi sit up kelas 7 dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 31 orang siswa-siswi 62% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 14 orang siswa-siswi 28% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 5 orang siswa-siswi 20% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Kelas 8 dari tabel dapat dilihat bahwa 5 orang siswa-siswi 10% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 15 orang siswa-siswi 30% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 24 orang siswa-siswi 48% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 6 orang siswa-siswi 12% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Frekuensi vertikal jam. Kelas 7 bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 2 orang siswa-siswi 4% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 10 orang siswa-siswi 20% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 31 orang siswa-siswi 62% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali, dan 7 orang siswa-siswi 14% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Kelas 8 dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 2 orang siswa-siswi 4% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 3 orang siswa-siswi 6% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 36 orang siswa-siswi 72% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 9 orang siswa-siswi 18% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Sebaran distribusi frekuensi tes pull-up siswa-siswi kelas 7 dari tabel dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 2 orang siswa-siswi 4% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 28 orang siswa-siswi 76% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 10 orang siswa-siswi 20% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Dari tabel dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, 3 orang siswa-siswi 6% yang mempunyai nilai klasifikasi baik, 43 orang siswa-siswi 86% yang mempunyai nilai klasifikasi sedang, 4 orang siswa-siswi 8% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan tidak ada siswa-siswi yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Sebaran distribusi frekuensi tes latih 1.200 meter putra dan siswa dan 800 meter putri siswi. Kelas 7 dari tabel dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, baik dan sedang, 3 orang siswa-siswi 6% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 47 orang siswa-siswi 54% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang sekali. Kelas 8 dari tabel dapat dilihat bahwa tidak ada siswa-siswi 0% yang mempunyai nilai klasifikasi baik sekali, baik dan sedang, 4 orang siswa-siswi 8% yang mempunyai nilai klasifikasi kurang, dan 46 orang siswa-siswi 92% yang mempunyai
nilai klasifikasi ulang sekali. Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa dari instrumen lari 1.200 meter siswa dan 800 meter siswi tidak ada nilai klasifikasi baik sekali, baik sedang. Nilai klasifikasi maksimal adalah kurang sekali sebesar 94% untuk kelas 7 dan 92% untuk kelas 8. Pembahasan lari 50 meter. Jika dilihat dari instrumen lari 50 meter pada siswa-siswi kelas 7 sampai negeri 37 Bandar Lampung, hanya sedikit siswa yang mempunyai nilai klasifikasi sedang dan ada beberapa persen siswa yang mempunyai nilai klasifikasi kurang dan baik sekali. Tapi ada juga yang mempunyai nilai klasifikasi baik dan baik sekali, tapi tidak banyak. Sedangkan untuk siswa-siswi kelas 8 sampai negeri 37 Bandar Lampung, ada beberapa orang yang mendapat nilai klasifikasi baik sekali, baik, dan terutama banyak yang mendapat nilai klasifikasi sedang atau standar. Angkat beban pull up. Jika dilihat dari hasil tes yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa pada tes pull up ini hampir tidak ada yang mendapatkan nilai baik sekali, sedangkan yang mendapatkan nilai baik hanya sedikit, banyak yang mendapatkan nilai sedang, dan ada beberapa orang yang mendapatkan nilai kurang. Hasilnya memang tidak terlalu mengecewakan, tetapi tidak juga terlalu bagus. Disinilah penting peran guru pendidikan jasmani apabila sistem telah berada pada masa yang lama agar lebih memotivasi agar siswa lebih rajin beraktivitas agar kebugaran jasmaninya juga lebih baik. Badan duduk sit up. Penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa secara umum untuk siswa-siswi baik kelas 7 ataupun siswa-siswi kelas 8 mempunyai nilai klasifikasi baik, dan ada juga yang mendapatkan nilai klasifikasi sedang. Di mana kalau dilihat dari grafik tabel batang, hasilnya lebih bagus siswa kelas 8, dan ada juga beberapa siswa yang mendapat klasifikasi nilai kurang tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Loncat tegak, vertical jump. Hasil penelitian yang pernah didapatkan hanya sedikit sekali siswa yang mempunyai nilai klasifikasi baik. Sebagian besar untuk siswa-siswi SMP Negeri 37 Bandar Lampung mempunyai nilai klasifikasi kurang. Bahkan ada yang mendapat nilai klasifikasi kurang sekali, sehingga penting bagi guru pendidikan jasmani SMP Negeri 37 Bandar Lampung agar lebih produktif mengajarkan siswa-siswinya item ini, agar siswa terlatih dalam vertical jump ini, sehingga hasil yang didapat nantinya bisa lebih baik. Latih 1.200 meter putra dan 800 meter putri. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil secara keseluruhan antara siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 berbeda. Untuk siswa-siswi kelas 7, nilai klasifikasi kurang sekali mendominasi setengah dari jumlah siswa-siswi yang dites, sedangkan pada kelas 8, siswa-siswi yang mendapat nilai kurang lebih banyak lagi. Hal ini mungkin disebabkan karena siswa lebih banyak berada di rumah dengan aktivitas fisik yang kurang dan lebih banyak bermain handphone daripada melakukan aktivitas kebugaran jasmaninya. Selanjutnya ialah 05 kesimpulan. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani terhadap siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 37 Bandar Lampung di masa era normal masih kurang sebanyak 50% siswa-siswi kelas 7 mempunyai nilai klasifikasi kebugaran jasmani yang kurang, dan sebanyak 60% siswa-siswi kelas 8 yang mempunyai nilai kualifikasi kebugaran jasmani yang kurang pada instrumen loncat tegak. Dan lari 1.200 meter siswa dan 800 meter siswi didapatkan nilai klasifikasi kebugaran jasmani yang kurang sekali. Implikasi hasil penelitian. Secara praktis, hasil penelitian ini didapat memberikan informasi tentang kebugaran jasmani bagi setiap siswa dan siswi, sehingga dapat digunakan sebagai motivasi agar siswa dapat rajin beraktivitas olahraga, dan bagi guru pendidikan jasmani dan kepala sekolah SMP Negeri 37 Bandar Lampung dapat menjadi landasan mengambil keputusan khususnya dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi olahraga siswa-siswi dan siswa-siswi di sekolah. Saran bagi siswa-siswi seperti 37 Bandar Lampung, bagi guru pendidikan jasmani perlu adanya kontrol yang lebih baik dari guru pendidikan jasmani. Orang tua perlu berperan aktif ketika anaknya berada di rumah. Demikian presentasi ujian komprehensif saya.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.